Bab 3. Masalah. Pengertian masalah. Masalah adalah pertanyaan mengenai keterkaitan antara dua atau lebih variabel yang penemuan jawaban dilakukan dengan menemukan bukti-bukti empirik. Masalah penelitian secara umum adalah suatu kesenjangan gap atau antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang sesuatu hal. Kriterianya yang pertama, masalah yang dipilih harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian, mempunyai keaslian. Masalah yang dipilih harus fleksibel, yakni masalah tersebut dapat dipecahkan. Subtopik selanjutnya. Tujuan penelitian dari berbagai jenis penelitian. Yang pertama yaitu tujuan eksploratif. Penelitian dilaksanakan untuk menemukan sesuatu atau ilmu pengetahuan yang baru dalam bidang tertentu. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian betul-betul baru, belum pernah diketahui sebelumnya. Yang kedua, tujuan verikatif. Penelitian dilaksanakan untuk menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Penelitian dilaksanakan untuk mengembangkan sesuatu ilmu pengetahuan yang telah ada. Subtopik selanjutnya. Spesifik produk. Produk spesifikasi didefinisikan sebagai uraian yang terperinci mengenai persyaratan kinerja barang atau jasa atau uraian yang terperinci mengenai persyaratan kualitas material dan pekerjaan yang diberikan penyedia. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas dan relevan dengan kebutuhan. Spesifikasi produk dikembangkan dalam penelitian ini. Yang pertama, multimedia interaktif. Yang kedua, media pembelajaran merupakan multimedia interaktif yang berisikan ulasan materi unggah-ungguh, penggunaan unggah-ungguh yang tepat, dan contoh cara berbicara bahasa dengan yang benar. Subtopik selanjutnya. Rumusan masalah penelitian dari berbagai jenis penelitian. Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. Sumber masalah dapat dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Rumusan masalah deskriptif. Pertanyaan terhadap variabel mandiri. Contoh, bagaimana sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi agama Islam? Rumusan masalah komparatif. Pertanyaan yang membandingkan suatu atau lebih variabel. Contoh, adakah perbedaan produktivitas kerja antara pegawai negeri swasta dan BUMN? Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Subtopik selanjutnya. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian pendidikan. Identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama menemukan dan masalah yang ada, yang kedua mengidentifikasi sumber permasalahan, yang ketiga menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Fungsi dari identifikasi masalah sebagai bentuk dorongan dari suatu kegiatan dari penelitian untuk menjadi penyebab suatu kegiatan penelitian terjadi untuk dilakukan. Dalam identifikasi permasalahan, penelitian terdiri atas 2 langkah pokok, yaitu penguraian latar belakang serta permasalahan perumusan. Subtopik selanjutnya. Kriteria pemilihan judul dari berbagai jenis penelitian. Judul penelitian berasal dari batasan masalah yang berupa variabel-variabel yang ditetapkan sebagai objek penelitian. Pemilihan judul penelitian baik proposal penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi adalah perumusan suatu gagasan intelektual yang mencakup suatu fenomena, gejala, peristiwa,
atau kejadian di suatu lingkungan tertentu yang dijadikan objek kajian serta konsep gagasan terhadap fenomena tersebut. Kriterianya yang pertama, judul harus menarik. Yang kedua, judul hendaknya spesifik agar kajiannya fokus dan mendalam. Yang ketiga, judul sebaiknya up to date. Yang keempat, judul harus menghindari kata-kata tinjauan, analisis, penelitian, studi, dan survei. Yang kelima, judul menggunakan kata-kata kunci dan menghindari kata atau frasa yang tumpang tindih. Yang keenam, judul bukanlah dalam bentuk kalimat, tapi berupa frasa atau kelompok frasa. Yang ketujuh, kata-kata yang tidak penting dalam judul atau tidak diperlukan seperti yang, dan, pada harus dihindari untuk membuat judul lebih singkat dan langsung. Yang kedelapan, judul dengan dua kata yang dianggap sinonim atau bermakna sama perlu dihindari. Subtopik selanjutnya. Kegunaan manfaat penelitian pendidikan. Penelitian adalah proses yang sistematis, logis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau memecahkan masalah. Manfaat penelitian memperoleh teori-teori yang baru yang selanjutnya akan mendorong penelitian baru dan seterusnya saling mendorong. Manfaatnya yang pertama sebagai bahan diagnosis untuk mencari penyebab permasalahan yang dihadapi oleh instansi pendidikan tertentu. Yang kedua sebagai sarana untuk menyusun berbagai strategi yang efektif untuk mengembangkan sistem pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, sebagai konsep gambaran keadaan pendidikan. Yang kelima, sebagai masukan kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan dan memperhatikan kualitas pendidikan. Tujuan dari penelitian pendidikan adalah sebagai bahan masukan untuk membantu para pengajar dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang ada. Subtopik selanjutnya. Definisi operasional. Definisi operasional adalah bagaimana penelitian akan menjelaskan tentang suatu variabel yang akan diteliti. Kegunaan dari definisi operasional adalah untuk mempermudah peneliti dalam mengukur variabel atau penghimpunan data. Definisi operasional yang contohnya, pentingnya definisi ini adalah mengenai benar dan salah dari suatu hal di mana terdapat kegundahan dan kebingungan. Cara membuat definisi operasional yang pertama, identifikasi karakteristik. Yang kedua, tentukan alat atau instrumen pengukur. Yang ketiga, jelaskan metode pengujian. Yang keempat, sebutkan kriteria keputusan. 5, dokumentasikan definisi operasional. Yang keenam, uji definisi operasional. Subtopik selanjutnya. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik tersebut. Pada latar belakang menjelaskan alasan mengapa masalah dalam penelitian ingin diteliti. Pentingnya permasalahan dalam pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik dari sisi teoritis dan praktis. Subtopik selanjutnya. Batasan masalah penelitian pendidikan. Batasan masalah adalah mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Dalam mengidentifikasi masalah, biasanya dijumpai lebih dari satu masalah dan tidak semua masalah dapat layak diteliti. Hal yang harus diperhatikan yang pertama terhadap masalah yang dibatasi ada baiknya agar masih dapat dijangkau oleh kemampuan peneliti. Yang kedua, sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus disesuaikan dengan berbagai data yang nantinya mudah didapatkan di lapangan. Yang ketiga, sebaiknya pada masalah yang dibatasi harus diteliti terlebih dahulu. Yang keempat, sebaiknya dalam menyusun masalah yang dibatasi ialah tentang suatu hal yang dianggap mempunyai data dan disesuaikan dengan minat peneliti. Subtopik selanjutnya. Asumsi keterbatasan dan contohnya.
Pengertian asumsi adalah dugaan atau anggapan sementara yang belum terbukti kebenarannya. Asumsi dan keterbatasan pengembangan merupakan landasan pijak untuk menentukan karakteristik produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilahan model serta prosedur pengembangan. Part selanjutnya.